Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari Integrity, International Center for Government, Constitution and Society, membahas bagaimana cara dan strategi untuk berperkara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Isu ini penting untuk dipahami karena setelah kita melakukan coblosan 17 April kemarin, maka tahapan krusial lainnya adalah sengketa pemilu di MK. Dan itu bisa menentukan siapa yang memenangkan pemilu 2019. Apa yang akan saya uraikan sebenarnya lebih detail bisa dibaca di buku ini, Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang sudah kami luncurkan pada bulan Februari yang lalu. Pertama, kita harus sampaikan argumentasi yang kuat agar kita bisa menang secara terhormat dan bermartabat di MK. Ada 3 sengketa hasil pemilu yang perlu dipahami: sengketa hasil pilpres, sengketa hasil pileg, dan sengketa hasil pemilu kepala daerah. Yang ketiga tidak akan kita uraikan pada kesempatan kali ini. Perlu dipahami juga ada 2 jenis sengketa pemilu. Yang pertama adalah sengketa proses. Ini tahapannya pada persiapan dan pelaksanaan. Yang dipermasalahkan adalah tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik. Forum penyelesaiannya adalah Pengadilan Negeri, Bawaslu, dan DKPP. Sedangkan yang akan kita uraikan pada kesempatan ini adalah sengketa hasil yang berpengaruh dengan penetapan suara, dan forum penyelesaiannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadwal sengketa Pilpres 2019 setelah KPU menyelesaikan real count-nya dan mengeluarkan penetapannya, maka pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2019 adalah periode pendaftaran. Sampai kemudian tanggal 24 Juni 2019 MK membacakan putusan. Sengketa pileg jadwalnya dimulai pada saat pendaftaran tanggal 25 April dan terakhir pada tanggal 8 Agustus pada saat MK membacakan putusannya. Para pihak dalam PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, jika itu adalah sengketa pilpres, pemohonnya adalah pasangan capres dan cawapres yang tidak menerima, yang kurang puas. Termohonnya adalah KPU dan pihak terkaitnya adalah pasangan calon terdampak. Sedangkan yang terlibat di situ juga Bawaslu serta DKPP. Jika sengketanya adalah terkait dengan pileg DPR, maka pemohonnya adalah partai politik atau perorangan yang tidak puas. Untuk perorangan perlu ada persetujuan dari ketua umum dan sekjen partainya. Termohonnya masih KPU, pihak terkaitnya partai politik dan caleg yang terdampak suaranya, dan pihak terlibatnya masih Bawaslu dan DKPP. Yang ketiga, jika sengketanya terkait dengan hasil pileg DPD, maka pemohonnya adalah perorangan caleg Dewan Perwakilan Daerah yang tidak puas, termohonnya masih KPU, dan pihak terkaitnya adalah perorangan caleg DPD yang suaranya terdampak, terlibatnya masih Bawaslu serta DKPP. Format permohonan jika Anda keberatan dimulai dengan identitas pemohon, di sana menguraikan dari nama sampai alamat. Dasar permohonan di situ diuraikan tentang kewenangan MK sampai pokok permohonan atau positanya, argumentasinya, dan pada bagian penutup ada permohonan apa, suara berapa yang Anda klaim, dan ini secara lebih detail ada pada buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu. Tahapan dan batasan waktu untuk Pilpres itu dimulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan pendahuluan, di mana hakim bisa memberi masukan, pemeriksaan persidangan, memeriksa saksi, bukti, ahli, rapat permusyawaratan hakim, dan ditutup dengan sidang pleno yang membaca putusan. Semuanya dalam waktu 14 hari. Sedangkan tahapan dan batasan waktu pileg sama tahapannya, hanya waktunya dibatasi maksimal lebih lama, 30 hari. Dokumen hukum sengketa pemilu yang perlu dibuat dan disusun dengan rapi adalah: 1, permohonan, yang tadi formatnya sudah kami jelaskan. 2 adalah jawaban termohon, dalam hal ini adalah jawaban dari KPU yang merespon permohonan yang keberatan. 3 adalah keterangan pihak terkait, yaitu peserta yang suaranya terdampak, keterangan Bawaslu, dan dokumen lain. Contoh dokumen lain adalah akta alat bukti. Nah, alat bukti apa saja yang bisa dihadirkan di sidang MK? Ada 7 paling tidak, misalnya adalah surat atau tulisan, dalam hal ini C1 pleno yang mengisi tentang hasil suara bisa disampaikan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain,
alat bukti lain dan petunjuk. Inilah alat bukti yang bisa dihadirkan pada persidangan. Argumentasi penting untuk meyakinkan hakim. Paling tidak ada 5 hal yang bisa integriti sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, argumentasi STM. Apa itu? Sistematis, terstruktur, dan masif. Ini berdasarkan hasil Pilgub Jawa Timur, di mana kecurangannya dianggap sistematis, terstruktur, dan masif sehingga diadakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. Argumentasi money politik jika ada jual beli suara. Argumentasi dana kampanye dalam hal ada mungkin sumbangan yang dilarang. Argumentasi intervensi asing tidak jarang disampaikan, dan argumentasi netralitas aparat TNI, Polri, ASN, bahkan juga pengurus dan pegawai BUMN misalnya. Putusan MK sendiri ada 3 macam. MK mengatakan tidak menerima jika syarat formil tidak terpenuhi. Kapan itu? Tidak ada legal standing, batas waktu 3 hari untuk mendaftar terlampaui. Putusan ditolak dalam hal tidak ada alasan hukum yang cukup. Putusan baru dikabulkan jika dirasa argumentasinya beralasan secara hukum dan ini akan mempengaruhi hasil suara dan hasil perolehan kursi. MK juga bisa mengeluarkan 2 ketetapan, yaitu permohonan gugur dalam hal pemohon tidak hadir pada pemeriksaan pendahuluan dengan alasan yang sah, dan ketetapan permohonan ditarik apapun alasannya tidak bisa dimohonkan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan masukan bagi semua untuk mengerti bagaimana cara dan strategi untuk berperkara sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.